Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pada saat ini, keunggulan ksatria penjaga dibandingkan dengan ksatria pembalasan yang agresif keluar. Dan keuntungan terbesar Long Hao Shen terletak di dalam kompor Saint spiritualnya. Dalam hal peringkat, kompor Saint spiritual jauh dari kompor Starsea. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi kekuatan daya tariknya sangat penting dalam hal keamanan pasukan pemburu iblis. Selanjutnya, pembentukan pasukan perburuan iblis pertama akan segera berlangsung. Long Hao Shen berbalik ke arah Rowlet. Untuk saat ini, regu yang dipimpin olehmu akan disebut pasukan perburuan iblis tanda pagar 1. Ya, hari ini, Long Hao Shen tampak sangat tulus. Setelah dengan hormat menjawab dengan sepatah kata, dia menuju ke Rowlet sebelum berdiri di bawah. Anggota staf khusus sedang melakukan beberapa tugas, karena 10 nama muncul di Rowlet. Han Qian berkata, rotasi pertama, prajurit dari tim ini akan dipilih. Seorang anggota staf menyerahkan mutiara merah samar yang bersinar ke Long Hao Shen. Di depannya, Rowlet mulai berputar dengan intens, 10 nama langsung menghilang dari pandangan. Long Hao Shen kemudian hanya bisa melihat cincin cahaya dan tidak lebih. Di bawah petunjuk anggota staf, Long Hao Shen mengambil mutiara merah di tangannya, dan meletakkannya di Rowlet. Saat dia melepaskan jarinya, tiba-tiba, mutiara merah tua itu jatuh ke dalam Rowlet, berputar dengan kecepatan tinggi. Suara tembakan yang keras, tajam, dan jernih bergema. Suara tabrakan yang terkonsentrasi itu memengaruhi semua pesaing di atas panggung. Secara khusus, 10 prajurit itu sangat tegang. Rowlet pembentuk tim tampak berbeda dari sebelumnya. Jika satu dipilih, dia biasanya akan menjadi bagian dari tim yang ditugaskan, kecuali jika mereka melepaskan status mereka sebagai anggota pasukan perburuan iblis. Namun, ketika mengundurkan diri setelah penunjukan Rowlet, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis selanjutnya. Dalam konteks Demon Hunt Selection, aturan ini dikenal sebagai otoritas Rowlet. Kecepatan putaran secara bertahap menurun, dan 10 nama pada Rowlet juga menjadi lebih berbeda. Master Aula sekunder dari 6 kuil besar menatap Rowlet. Pada saat ini, tidak ada yang berani memainkan trik untuk mencoba mengganggu keadilan Rowlet, yang akan segera menimbulkan kemarahan pembangkit tenaga listrik ini di puncak langkah ke-8. Akhirnya, kecepatan Rowlet menurun cukup untuk memungkinkan seseorang untuk membedakan bola berwarna merah tua, yang perlahan-lahan memantul, tak henti-hentinya menyapu satu demi satu nama. Pada akhirnya, itu tetap diam. Itu telah berhenti sepenuhnya. Setelah jelas melihat nama, Long Hao Shen membuka matanya lebar-lebar. Sedikit terkejut, dia langsung menjadi ceria. Ini karena keberuntungannya benar-benar tidak buruk, dia baru saja memilih seorang prajurit yang luar biasa. Skuad perburuan iblis tanda pagar 1, prajurit, Wang Yuan, majulah. Han Qian mengumumkan nama yang muncul di Rowlet. Pada awalnya, prajurit yang memegang perisai besarnya, duduk di baris kedua, tampak terganggu, tetapi dia segera berjalan ke depan dengan sangat gembira. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Melihat Wang Yuan berjalan maju dengan langkah besar, dan di bawah petunjuk Han Qian, LHC naik untuk menyambutnya. Mengulurkan tangannya, dia menatapnya dan menyatakan, "Selamat datang, anggota baru." Wang Yuan menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraannya terlalu terang-terangan dan meletakkan tangannya sendiri di tangannya, menyatakan, "Terakhir kali, kamu beruntung dan menang melawanku. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, saya berharap dapat bertukar petunjuk dengan Anda." Long Hao Shen terkekeh dan menjawab, "Baiklah." Wang Yuan menempatkan perisai jiwa surgawi raksasanya di samping Lin Xin, masih menahan wajahnya yang tersenyum untuk tidak menunjukkan kesenangannya yang intens. Meskipun dia adalah seorang pejuang, dia tidak terampil dengan pertahanan. Long Hao Shen, di sisi lain, adalah seorang ksatria dengan kedua spesialisasi Guardian dan Retribution Knight, dan lebih jauh lagi, memiliki Saint Spiritual Kompor, dan juga juara kompetisi. Lebih penting lagi, setelah melihat beberapa adegan yang melibatkannya pada hari sebelumnya, Wang Yuan melihatnya dari sudut pandang lain.
Meskipun dia masih sangat muda, memiliki seorang ksatria sekaliber di timnya sangat bermanfaat, apalagi kehadiran Keir, yang merupakan pembunuh terbaik dari kompetisi besar ini dan mungkin keberadaan paling kuat yang telah berpartisipasi. Adapun penyihir ini, dia benar-benar diabaikan oleh Wang Yuanyuan. Long Haoshen juga senang karena, dalam sebuah tim, kepentingan prajurit adalah yang kedua setelah imam. Meskipun Wang Yuanyuan tidak bisa masuk 16 besar, dia juga sudah menembus langkah kelima. Dan setelah bertarung dengannya sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya. Dia memiliki kesan samar bahwa Wang Yuanyuan, dengan perisai jiwa surgawi raksasanya, adalah pejuang terkuat dari kompetisi ini. Di timnya, meskipun Lin Xin tidak bisa menyerang, keempat anggota sejauh ini berada di langkah kelima. Dan lebih jauh lagi, 3 dari mereka adalah yang terkuat dari kuil mereka sendiri selama kompetisi. Dari balik roulette, Han Qian sekali lagi berkata, sekarang, anggota pendeta akan dipilih. Di roulette, 10 nama muncul sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, cincin cahaya berputar dengan kecepatan tinggi, dan mutiara berwarna merah tua diserahkan, seperti sebelumnya, ke tangan Long Haoshen. Mari kita berharap untuk seorang imam yang luar biasa. LHC tidak berpengalaman dalam hal pendeta, tetapi dari asumsinya, salah satu dari 10 imam teratas harus cukup baik, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pada saat itu, semua pendeta merasa sangat gugup. Di antara mereka, hanya 3 laki-laki dan sisanya perempuan, semuanya terlihat cukup cantik. Saat ini, bahkan ada beberapa dari mereka yang berpikir, selama dia tidak menikah, saya masih punya kesempatan. Hanya ada satu pengecualian. Mengelus kepala botaknya yang besar, Sima Qian memandang acuh tak acuh ke arah teras. Untuk probabilitas 10%, apa gunanya merasa gugup? Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan yang begitu besar? Juga, semua tim memiliki poin bagus mereka. Jika anggota lain sedikit lebih lemah, mungkin saya akan dipilih sebagai kapten. Roulette terhenti. Long Haoshen, yang berdiri di belakang, tampak benar-benar terpana. Suara Han Qian terdengar, skuad perburuan iblis tanda pagar 1, pendeta, Sima Qian. Maju. Sima Qian hampir melompat, jari-jarinya di hidung. Penampilan setiap orang di sekitarnya jatuh padanya, menatap kepala botak mengkilap itu dan tubuh besar yang tersembunyi di balik gaun pendeta besar dan otot-ototnya yang mengesankan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan aneh pada adegan ini. Apakah ini seorang pendeta? Sima Qian datang dengan langkah besar dan Long Haoshen tampak benar-benar terpana, tapi masih terburu-buru untuk mendekatinya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, yang paling tidak ingin dia gambar adalah Sima Qian. Dalam pasukan perburuan iblisnya, sudah tidak ada kekurangan penyerang, jadi yang paling penting adalah seorang pendeta yang bisa menyembuhkan. Namun, semuanya tidak selalu bisa berjalan sesuai keinginan. Probabilitas 10% ini masih ditarik. Persis seperti itu, mereka menggambar pendeta yang kejam. Dengan kata lain, timnya tidak akan memiliki penyembuh khusus di dalamnya. Selamat datang, anggota baru. Long Haoshen mengulurkan tangannya ke Sima Qian. Sima Qian meletakkan tangannya yang besar dan berkata, sambil tertawa lembut, terakhir kali, saya tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi Anda. Cukup bagus kami berakhir di skuad yang sama. Setelah selesai, dia sekali lagi mengelus kepala botaknya yang besar dan mengangkat tongkatnya yang menakutkan sambil maju dengan langkah besar, menempatkan dirinya di belakang Wang Yuanyuan. Melihat dia, Long Haoshen diam-diam menghibur dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang kita katakan, dia masih yang terkuat di antara para imam. Betul sekali. Tetap saja, pendeta lain apa yang bisa menggunakan kegilaan. Masih ada satu orang terakhir, pemanggil dari kuil spiritual. Pemilihan anggota pemanggil untuk tim ini. Han Qian menatap Sima Qian dengan ekspresi kontemplatif. Roulette berputar untuk ketiga kalinya. Melihat bahwa, keberuntungannya, telah memilih pendeta seperti itu, Long Haoshen dengan sengaja ragu-ragu sebentar sebelum melemparkan manik merah tua itu ke dalam roulette. Setelah beberapa saat,
Roulette secara bertahap berhenti berputar, dan ketika manik merah tua itu berhenti, Long Hao Shen tidak hanya menjadi kosong, bahkan 6 Master Aula tambahan yang mengawasi prosesnya, Yang Wenzhao, dan juga Mu Ning menjadi kosong. Untuk seleksi perburuan iblis tahun ini, jika peserta yang paling menonjol harus dipilih, itu bukan Long Hao Shen, juga bukan Yang Wenzhao. Bahkan bukan Keir yang kejam, pendeta botak yang aneh, atau Wang Yuan yang menggunakan perisai seperti kapak perang. Mampu dikenal oleh semua orang, sehingga bahkan orang-orang berlevel tinggi di 6 kuil besar tahu, hanya ada satu orang seperti itu. Hanya muncul di penyisihan sekali, dan mengandalkan teknik pemanggilan dari langkah ke-8 yang tidak seorang pun di kuil pemanggil ingin menghadapinya dan mendapatkan tempat pertama di penyisihan kuil pemanggil dan hanya kemudian menunjukkan keberuntungan penuhnya selama final. Benar-benar tidak dapat diandalkan dan tentu saja tidak memahami teknik gerbang pemanggilan makhluk yang aneh, pemanggil loli, Chen Yinger. Tetapi pada saat ini, mutiara merah yang mempesona itu mendarat tepat di depan nama itu. Ekspresi Kaisar Jiwa Sansui tiba-tiba berubah aneh, menatap Long Hao Shen, lalu berbalik untuk melihat Yang Wenzhao, berulang kali menghela nafas dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bibir Long Hao Shen berkedut, jangan bilang keberuntunganku benar-benar habis. Bagaimana bisa dia? Dia masih ingat dengan jelas pertandingan Chen Yinger dengan Wang Yuan di mana dia memanggil seekor domba kecil. Tidak hanya kemampuan pemanggilan nona muda ini yang benar-benar acak, dia hanya memiliki energi spiritual yang cukup untuk memanggil gerbang pemanggilan makhluk sekali. Tepat pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak Long Hao Shen adalah, roulette ini benar-benar tidak adil. Wajah Han Qian segera pulih menjadi normal, lalu mengumumkan dengan suara berat, skuad perburuan iblis tanda pagar 1, pemanggil, Chen Yinger, majulah. Chen Yinger dengan gembira melompat dan terkikik, wow, ini luar biasa. Saya masih bisa bersama dengan Sister Yuan. Cepat berjalan, dia hanya melambai di Long Hao Shen dan bahkan tidak berjabat tangan dengan dia, lalu berlari ke sisi Wang Yuan. Mendengar pengumuman Han Qian, wajahnya menunjukkan ekspresi kalah, dan melihat Chen Yinger dengan gembira melompat kegirangan, dia berbicara tanpa daya, aku bahkan tidak ingin berada di regu yang sama denganmu. Bocah ini, kamu baru saja menyeret kami ke medan perang. Chen Yinger tampaknya tidak peduli, dan mengayunkan lengan Wang Yuan, dia berkata, Saudari Yuan, Anda tidak bisa begitu saja memunggungi seseorang seperti itu. Terkadang orang lain juga sangat luar biasa. Di podium, Han Qian menyatakan, skuad perburuan iblis tanda pagar 1, Kapten dan Ksatria, Long Hao Shen. Pembunuh, Keir prajurit, Wang Yuan, penyihir, Lin Xin, pendeta, Sima Xian, pemanggil, Chen Yinger. Perakitan pasukan selesai. Sejak saat ini, Long Hao Shen dan 6 orang lainnya telah menjadi satu regu. Kecuali ada anggota yang meninggal, skuad ini akan bertahan sampai mereka mengakhiri karir mereka sebagai pasukan pemburu iblis. Setelah pengumuman itu, Han Qian merasa ingin tertawa. Pasukan perburuan iblis ini mungkin yang paling aneh dalam sejarah. Seorang kapten yang bukan ksatria retribusi murni atau ksatria penjaga murni, seorang assassin buta, pasangan ini masih bisa diklasifikasikan sebagai wajar. Adapun 4 lainnya, mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Ada seorang warrior yang tidak mahir dalam pertahanan, seorang mage yang tidak bisa menyerang, seorang priest yang tidak bisa menyembuhkan, dan terakhir, seorang summoner yang pemanggilannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Tim ini adalah keajaiban di antara keajaiban. Dan, bertentangan dengan semua harapan, masing-masing keajaiban ini menduduki peringkat pertama baik di babak penyisihan atau kompetisi subkelompok. Tidak ada yang akan tahu sebelumnya jenis kilauan apa yang bisa dinyalakan oleh kelompok ini, tetapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, pasukan perburuan iblis ini sepenuhnya selesai. Long Hao Shen turun dari panggung dan berdiri bersama dengan anggota kelompoknya sendiri. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak menyalahkan langit untuk ini sedikit pun. Tidak peduli apa yang bisa dia katakan, setidaknya dia bertemu kembali dengan Keir. Adapun kekurangan dalam tim ini, dia akan memikirkan bagaimana menyelesaikannya nanti.
Yang Wenzhao, upacara pemilihan anggota timmu akan segera dimulai. Mulai sekarang, regu milikmu akan dikenal sebagai skuad perburuan iblis tanda pagar 2. Selama ini, Yang Wenzhao menatap Chen Yinger. Melihat dia dibawa pergi oleh Long Haoshen, dia tidak bisa menahan perasaan muram. Tapi mendengar kata-kata Han Qian, dia akhirnya sadar kembali. Selama upacara pemilihan untuk pasukan perburuan iblis tanda pagar 2, keberuntungannya bisa dianggap jauh lebih baik daripada Long Haoshen. Setidaknya anggota yang dia pilih masuk akal, dan lebih jauh lagi, selama pemilihan terakhir, dia memilih pemanggil yang masuk 8 besar, nomor 1 yang sebenarnya di antara pemanggil serta satu-satunya yang mencapai langkah kelima, Liao Yu. Hasil ini sedikit meningkatkan suasana hati Yang Wenzhao. Huang Yi dan Liao Yu dapat dianggap sebagai orang yang kuat, keduanya berada di antara kuil terbaik masing-masing. Adapun pasukan perburuan iblis Muning tanda pagar 3, sepertinya keberuntungannya telah benar-benar kering, di antara 4 anggota lain yang dia pilih, hanya pemanggil yang berada di 16 besar. Itu adalah yang disebut Fang Zhu, pemanggil yang sebelumnya memanggil beruang raksasa melawan Keyer, tetapi hanya pada langkah keempat. Karena 3 pasukan perburuan iblis pertama telah sepenuhnya terbentuk, sekarang saatnya bagi pesaing yang tersisa untuk ditugaskan ke tim masing-masing. Tapi yang paling mengejutkan semua penonton adalah Demon Hun Squad tanda pagar 4. Sesuai dengan urutannya, anggota pertama yang dipilih untuk pasukan perburuan iblis tanda pagar 4 adalah Ksatria, dan yang ditunjuk untuk peran ini adalah Li Xin, dan keberuntungannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang benar-benar mencengangkan. Prajurit yang terpilih adalah yang masuk 8 besar, prajurit langkah kelima yang dikalahkan oleh Muning. Di seluruh kuil prajurit, kekuatannya bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah Wang Yuan. Adapun Assassin, adalah yang terakhir yang masuk 16 besar. Untuk posisi mage, yang dipilih adalah mage yang jarang terlihat dari atribut spasial, memiliki kekuatan di puncak langkah kelima. Pendeta yang dia pilih adalah satu-satunya uskup dari langkah kelima di antara semua pesaing. Adapun yang terakhir, pemanggil yang dipilih adalah pemanggil botani Bai Xiaomo, yang telah memberi Yang Wenzhao sedikit masalah, yang, pada akhirnya, telah mengalahkannya, menggunakan api sinar matahari. Meskipun semua orang di tim Li Xin bukan yang terkuat dari kuil mereka masing-masing, mereka adalah salah satu pilihan yang paling layak. Ini adalah kasus khusus untuk pendeta dan pemanggil. Pendeta tangguh ini dapat memastikan bahwa tim dapat mempertahankan kekuatan bertarungnya, dan untuk Bai Xiaomo, ahli pemanggil botani yang memegang kendali, dia sempurna untuk melengkapi kurangnya kemampuan bertahan yang muncul dari spesialisasi Li Xin sebagai Retribution Knight. Peran kapten untuk Demon Hun Squad tanda pagar 4 jatuh ke satu-satunya pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima di dalamnya, imam dari regu. Roulette berputar tanpa henti, membentuk satu demi satu pasukan perburuan iblis. Upacara pembentukan pasukan berlangsung sepanjang pagi sebelum akhirnya selesai. Akhirnya, pasukan perburuan iblis dari tanda pagar 1 hingga tanda pagar 10 terbentuk. Melihat anggota pasukan perburuan iblis yang diatur dalam 10 baris, Han Qian menyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, kalian masing-masing secara resmi telah diberi posisi dalam pasukan perburuan iblis. Dengan demikian, Anda akan menjadi rekan terdekat, kawan yang bisa saling mempercayakan satu sama lain. Dalam sejarah pasukan perburuan iblis, pasukan yang tak terhitung jumlahnya muncul, berdiri di puncak benua. Kami berharap Anda menjadi pasukan seperti itu. Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh mengeluh tentang rekan tim Anda. Hari ini, mungkin peringkat akhir Anda tidak terlalu tinggi, tetapi dalam waktu dekat, mungkin Anda akan menjadi salah satu yang paling kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memiliki 3 hari istirahat. Juga, dalam 3 hari ini, Kapten Regu harus membawa anggota mereka ke menara misi untuk mendaftarkan pasukan perburuan iblis mereka, untuk mendapatkan nomor seri pasukan perburuan iblis Anda. 3 hari kemudian, para pesaing yang masuk 16 besar harus pergi ke gudang harta karun aliansi untuk memilih keterampilan rahasia mereka. Mereka yang berperingkat dari 9 hingga 16 akan dapat memilih satu keterampilan rahasia dan mereka yang dari pertama hingga ke-8 akan dapat memilih 2 di antaranya.
Dan 3 pesaing teratas, dengan pengecualian Long Hao Shen, akan memilih kompor spiritual sebagai hadiah dari kuil. Sekarang, bubar. Begitu kata, bubar, diucapkan, semua pesaing merasa seolah-olah mereka dibebaskan dari beban yang besar. Itu akhirnya berakhir. Mulai dari penyisihan hingga final, dengan kompetisi subgrup di tengah, 1 bulan penuh telah berlalu. Semakin kuat pesaing, semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan dari kompetisi. Sekarang setelah kompetisi selesai, 60 pesaing ini akhirnya menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis. Akhirnya mereka bisa bernafas lega. Adapun apa yang akan terjadi setelah langkah ini, mereka tidak tahu, tetapi untuk saat ini, tidak perlu memikirkannya, lebih baik kesampingkan masalah ini untuk bersantai sejenak dengan beberapa hari istirahat. Kapten, takdirlah yang menyatukan kita kembali untuk membentuk pasukan, jadi hari ini, aku akan bertindak sebagai tuan rumah dan mentraktir semua orang dengan makanan enak. Lin Xin menyatakan sangat gembira. Long Hao Shen terkekeh, dan menjawab, semuanya, jangan panggil aku kapten, tapi langsung gunakan namaku. Apakah semua orang baik-baik saja dengan itu? Sima Xian melirik Lin Xin, aku tidak keberatan, tapi aku harus memberitahumu, aku makan banyak. Lin Xin tertawa tipis, menjawab, aku pasti akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Wang Yuan berkata dengan senyum lebar, saya juga tidak keberatan, karena ada orang lain yang mengundang, mari kita nikmati makan gratis. Chen Yinger tertawa gembira dan berkata, oke. Keier secara alami tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk ringan sementara di bawah pegangan lembut tangan Long Hao Shen ini. Tetap saja, dari kenyataan bahwa semua orang melihat tampilan kekuatannya sebelumnya di atas panggung, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Long Hao Shen masih muda, jadi terlepas dari kenyataan bahwa dia muncul sebagai juara terakhir, dia masih kurang persuasif. Namun, dengan tambahan Keier, sama sekali tidak ada yang berani menolak untuk menerima dia sebagai kapten dalam generasi muda ini. Itu tidak terbatas hanya pada pasukan perburuan iblis ini, semua anggota regu lain harus lebih akrab satu sama lain, dan hampir semua memilih untuk makan bersama untuk tujuan ini. Lin Xin memimpin semua orang keluar dari kuil ksatria, berbelok ke kanan tidak jauh dari pintu keluar, dan setelah menempuh jarak kurang dari 100 meter di jalan kecil, membawa semua orang memasuki restoran besar dengan 5 lantai. Restoran ini adalah pemandangan yang mempesona, 8 gadis muda jangkung berpakaian dingin berdiri di pintu masuk, menyambut pelanggan. Melihat mereka, mata Sima Xian langsung menatap mereka. Jelas, ini bukan pertama kalinya Lin Xin pergi ke tempat ini. Dipimpin ke dalam restoran oleh salah satu gadis, mereka tiba di sebuah ruangan pribadi yang besar dengan beberapa pelayan menunggu instruksi mereka. Duduk mengelilingi meja bundar, mereka berenam, kecuali Keier, saling memandang dengan penuh perhatian. Meskipun mereka telah bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya, mereka tidak akrab satu sama lain saat ini. Lin Xin berdiri, tersenyum, ayo lakukan seperti ini, karena kita akan menjadi sebuah tim, semua orang harus memperkenalkan diri dengan beberapa patah kata, bagaimana? Intinya adalah untuk memperkenalkan kemampuan masing-masing, agar lebih efektif di masa depan ketika bertindak bersama. Saya akan masuk dulu, saya Lin Xin, 19 tahun ini, ukuran saya 1,81 meter, berat saya 69 kg, dan... bicara tentang beberapa fakta yang lebih praktis, bukan? Chen Yinger berkata dengan tatapan dingin, apakah kamu mencari pasangan untuk dinikahi atau apa? Lin Xin tidak marah, hanya menjawab, oke, kalau begitu mari kita bicara tentang fakta-fakta praktis. Saya adalah pemimpin sihir dari langkah kelima, peringkat kedua. Saya ahli dalam sihir kontrol dan sihir pertahanan, selain menjadi seorang alkemis yang mampu membuat berbagai macam pil. Tanpa syarat, saya dapat menggunakan pil yang saya buat sendiri untuk membantu Anda yang belum menembus langkah kelima untuk melakukannya dalam waktu 3 bulan. Dari 6, hanya 2 yang belum menembus langkah kelima, pendeta kejam Sima Xian dan pemanggil loli yang tidak bisa diandalkan, Chen Yinger. Mendengarnya,
Keduanya langsung menatapnya, membuka mata lebar-lebar. Wang Yuan juga mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka jelas tentang betapa mahalnya pil, terutama yang dapat digunakan untuk membantu kultivasi. Secara alami, mereka tidak mengharapkan orang ini, yang tampak seperti penyihir tidak berguna yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir ofensif, juga sebenarnya menjadi seorang alkemis meskipun memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dari kelihatannya, dia masih bisa berguna bagi tim. Long Haoshen berkata, saya bisa bersaksi untuk kata-kata saudara Lin. Dia memberi saya beberapa pil sebelumnya, yang saya andalkan untuk menerobos langkah kelima di tengah kompetisi. Saya memberi mereka nama, pil pengumpul spiritual. Lin Xin berkata dengan jujur, aku tidak bisa menggunakan sihir serangan, tapi aku pasti akan sangat berguna bagi pasukan pemburu iblis kita. Selama pertempuran, saya bisa menjaga pertahanan sambil memasok semua orang dengan semua jenis pil. Sebagai seorang mage yang tidak bisa menyerang, dia sangat khawatir tidak diterima oleh rekan satu timnya. Dalam hal ini, bahkan jika dia menjadi anggota pasukan perburuan iblis, dia masih tidak dapat benar-benar berintegrasi. Sima Xian tertawa keras dan berkata, tidak heran kalian terus berteriak bahwa, kakak memiliki narkoba, selama pertandingan kita, ternyata, Anda benar-benar membuatnya sendiri. Saya hanya berharap itu bukan obat palsu. Lin Xin dengan sedih berbicara kembali kepadanya, kamu masih lebih tidak bisa diandalkan daripada aku. Saya tidak bisa menyerang, tetapi bagaimana Anda, bahkan sebagai seorang pendeta, tidak dapat menyembuhkan. Saya khawatir itu akan menjadi masalah besar bagi masa depan skuad kami. Saya harus menyiapkan lebih banyak pil untuk menebusnya. Sima Xian membalas dengan tersenyum, baiklah, kakak laki-laki ini tidak akan membalas perkataan kakak keduanya. Kecuali Kapten dan Lady Keyer, siapa di skuad ini yang bisa diandalkan? Wang Yuan mengerutkan alisnya, kamu baru saja mengatakan tidak bisa diandalkan. Tapi wanita ini adalah pejuang yang tangguh. Sima Xian mendengus dan berkata, aku mendengar sebelumnya bahwa kamu secara resmi adalah seorang prajurit perisai, tetapi seseorang yang tidak dapat bertahan sama sekali. Apa dalam hal ini dapat diandalkan? Adapun Yinger yang hebat ini, dia bahkan lebih terkenal. Dia adalah summoner yang paling tidak bisa diandalkan dalam sejarah, bukan? Chen Yinger, yang sedang bermain dengan jarinya, berkata tanpa banyak berpikir, tidak dapat diandalkan sekarang tidak selalu berarti tidak dapat diandalkan selamanya. Bagaimanapun, membantai musuh adalah pekerjaan untuk laki-laki. Aku hanya akan menyemangatimu.